warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio dakwah Markas Islami Kabupaten Kampar 88,0 FM, radio LPPL Suara Kampar 103,8 FM, dimanapun berada. Semoga semua kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, dapat bersilaturahim, dan insyaallah mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita dari Jakarta, Ustadz Dr. Haji Fahmi Salim LCMA. Ustadz Dr. Haji Fahmi Salim LCMA sehari-hari beliau sebagai pengajar atau dosen di berbagai universitas di Jakarta. Di antaranya beliau sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Syahid Jakarta, di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, dan di berbagai universitas lainnya. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau juga sebagai Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), dan berbagai aktivitas lain yang digeluti, ditekuni oleh Ustadz kita ini. Maka kita sangat bersyukur dan berbahagia sekali malam ini dapat bersilaturahim, bermuwajahah secara langsung dengan Ustadz kita di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar dan berdakwah di berbagai pelosok Indonesia. Alhamdulillah dapat hadir di Kabupaten Kampar di Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar. Maka kita akan mendengar kajian beliau, tausiah-tausiah beliau dari pada maghrib ini nanti sampai menjelang dikumandangkannya azan Isya. Setelah dikumandangkannya azan Isya, kita kembali lanjutkan sekitar 15 sampai 20 menit. Baru setelah itu kita melaksanakan salat fardu Isya secara berjamaah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti kita sediakan waktu sekitar 10 menit Ustaz ya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita dengan tema pendidikan keluarga perspektif Al-Qur'an kepada Al-Mukarram Buya Dr. Haji Fahmi Salim LCMA. Waktu dan tempat kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, niniak mama, para cerdik pandai, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju Masjid Al-Ihsan Islamic Center Bangkinang ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat, turunnya maghfirah, dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur, memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik dan hidayahnya. Kita semua alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat duduk beriktikaf di Masjid Al-Ihsan ini, bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bermunajat dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang tertera di backdrop di belakang saya di panggung ini adalah pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Kenapa penting bagi kita untuk mengkaji ilmu tentang keluarga? Bapak Ibu, sudah pernah belajar ilmu tentang keluarga? Halo? Yang di belakang jawab. Sudah pernah belajar ilmu keluarga? Belum? Atau sudah? Di perguruan tinggi kita ada prodi ilmu kesehatan masyarakat, ada prodi pendidikan profesi dokter, fakultas kedokteran, ada prodi ilmu hukum, melahirkan sarjana hukum, betul? Ada prodi teknik sipil, menghasilkan sarjana teknik ST. Kalau ST di Sumatera ini artinya apa? Hah? Singkatannya apa ST? Sok tahu kata orang Betawi. Ada prodi jurusan pendidikan matematika, calon guru matematika. Ada prodi pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, ilmu pendidikan agama Islam.
Saya jelek-jelek begini, dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam. Ngajarnya satu, tafsir ayat-ayat ekonomi dan ayat-ayat pendidikan. Yang kedua, mengajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Prodi Pendidikan Agama Islam yang akan meluluskan, menghasilkan calon-calon guru agama Islam. Ada Prodi Ekonomi Syariah. Sekarang alhamdulillah Bank Riau dan Kepri sekarang semuanya sudah total beralih menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Mahasiswa-mahasiswa yang dididik di Prodi Ekonomi Syariah diharapkan mereka menjadi ahli-ahli ekonomi syariah yang menjalankan bisnis syariah, sistem keuangan syariah, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Semua ilmu ada jurusannya. Betul. Sampai ilmu gizi dan pendidikan jasmani, olahraga ada perkuliahannya. Yang tidak ada satu-satunya adalah Prodi Pendidikan Ilmu Keluarga. Kira-kira dulu bapak-bapak sebelum menikah ini pernah belajar nggak ilmu tentang keluarga? Halo, jujur, pernah belajar ilmu keluarga? Apa itu ilmu keluarga Pak Ustaz? Tidak perlu kita belajar. Pokoknya kawin-kawin. Sudah waktunya menikah, menikah. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tidak cukup satu Pak Ustaz, 4 pun jadi boleh. Siapa di sini yang istrinya 4? Halo? Ada istrinya 4 di sini? Hebat itu. Tidak belajar ilmu keluarga tapi bisa poligami. Padahal poligami itu ada ilmunya juga itu Pak. Kalau tidak ada ilmunya, bisa-bisa bapak ini digugat cerai sama istrinya itu. Betul. Jadi membangun sebuah keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, mohon maaf ayat 21, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan kalian dari diri kalian, pasangan-pasangan kalian, azwaja. Pasangan yang disebut di dalam Al-Quran itu berarti laki-laki dan perempuan. Tidak ada pasangan di dalam Al-Quran terdiri dari laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Ada tidak? Tidak ada. Betul. Karena Allah sejak awal menciptakan Adam dan Hawa istrinya. Tidak ada ayatnya Allah mengatakan Allah menciptakan Adam dan John. Ada orang Riau, orang Kampar namanya John. Biasanya yang berdarah-darah Minang, Sumatera Barat, yang lahir di masa-masa tahun berapa itu? 60-an, 50-an, 60-an, PRRI. Nah itu namanya itu banyak yang mirip-mirip nama-nama bule. Ada Pak John Kennedy di sini ya.
Yang mana orangnya? Ada siapa lagi dulu? Teman-teman saya, kakak kelas saya, letting saya di Al-Azhar itu namanya orang Minang itu aneh-aneh. Ada Willy. Wow. Jadi sebelum ada namanya artis di kita Willy sudah ada duluan orang Minang. Hebat. Ada siapa lagi Ustaz? Nama-nama bule banyak di Mesir dulu. Saya kira ini peranakan mana, ternyata hidungnya pesek. Kalau bule itu kan hidungnya mancung-mancung, tapi ternyata berasal dari Sumatera, ya. Namanya nama barat. Kenapa? Karena dulu konon katanya, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan waktu zaman revolusi kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala ini adalah disebutkan dalam surat Ar-Rum. Kurang lebih ada 5 ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari ayat yang ke-20, Allah ciptakan manusia dari tanah. Kemudian kalian menjadi manusia yang sempurna. Lalu kemudian tersebar beranak pinak, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ayat Allah yang kedua, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, supaya kalian kaum laki-laki merasakan ketenangan dan ketentraman ilaiha. Dengan cara bagaimana? Cenderung untuk mengasihi pasangan kamu, yaitu dari kaum perempuan. Kalau laki ketemu perempuan, kalau sudah waktunya menikah, kalau sudah itu jodohnya, takdirnya dari Allah, maka hatinya itu jadi tenang dan tentram. Maka fungsi pernikahan yang pertama adalah menciptakan sakinah. Sakinah ini rasa tenang, rasa tentram yang tadinya masa muda, darah muda bergejolak. Ketika dia mendapatkan jodohnya, kemudian darah yang bergejolak itu seperti lautan yang bergejolak, ombak tinggi menerjang batu karang. Kemudian dia bisa menjadi tenang setelah dia mendapatkan jodohnya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakinah itu dari akar kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu artinya tenang. Dari kata sakana yaskunu lahirlah kata maskan. Maskan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu memberikan ketenangan dan keteduhan batin kita. Dari kata sakana yaskunu, akar katanya selain maskan juga ada lahir kata sikin. Sikin itu artinya apa? Pisau. Pisau kalau digunakan untuk menyembelih hewan kurban, hewan ternak yang dihalalkan oleh Allah, maka si hewan yang disembelih itu menjadi tenang setelah dia dipotong urat lehernya, urat makannya, minumnya, dan udaranya. Jadi inilah tanda kebesaran Allah. Ketika seorang anak perempuan lahir di tengah-tengah keluarga, besar tumbuh di tengah-tengah ibu dan bapaknya, sampai dia dewasa, dia disayang, dia dirawat, dia dididik oleh kedua orang tuanya. Setelah dia mendapatkan jodohnya, Allah tanamkan di dalam hati perempuan ini rasa cinta kepada pasangan yang menjadi jodohnya dan rasa
kemudian menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Ini mukjizat, Pak. Tidak gampang. Coba bapak-bapak ini yang punya anak perempuan, punya anak perawan, ya pasti merasakan ketika menikahkan anak perempuannya. Bapak-bapak ini yang paling keras nangisnya biasanya, ya, melepas kepergian anak perempuannya. Ibunya juga nangis melepas kepergian anak perempuannya. Tapi si anak perempuan yang dididik, dilahirkan, dirawat dari kecil sampai dewasa oleh kedua orang tuanya, dia keluar dari rumah dia lahir, keluar lepas dari tanggung jawab kedua orang tuanya, dia senyum bahagia. Ini kan luar biasa. Ini siapa yang menciptakan rasa tenang, damai, tentram dan cinta ini? Itulah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hati manusia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu rasa kasih sayang, rasa cinta dan juga rahmat. Nah, biasanya ini tingkatan cinta. Kalau awal pernikahan itu namanya sakinah. Setelah menikah bulan madu. Bulan madu itu ya namanya madu. Ya, madu itu apa? Rasanya manis. Setelah lewat bulan madu yang manis, baru keluar pahit-pahitnya itu madu. Betul. Dan pahitnya itu bisa 5 sampai 10 tahun pertama usia pernikahan. Ya. Nah, disinilah muncul mawaddah. Ada arang, ada hambatan, ada cobaan-cobaan di dalam rumah tangga yang bisa jadi membuat pasangan suami dan istri ini melihat banyak sekali kekurangan yang ada pada diri pasangannya. Pada akhirnya mereka kemudian disatukan oleh rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah punya anak. Nah, ini meningkat setelah punya anak, menjadi rahmat ketika kita sudah, pasangan ini sudah menua, sudah sama-sama tua, sudah sama-sama keriput, sudah sama-sama lemah tubuhnya, rabun matanya, susah jalannya, yang istrinya kena encok, suaminya kena asam urat. Nah, bagaimana itu? Kalau pas dua-duanya kambuh, repot sekali. Ya. Inilah yang disebut dengan rahmat, rasa kasih dan sayang karena rasa iba. Karena usia kita sudah menua, kekuatan kita sudah menurun, kelemahan kita, kekurangan kita semakin bertambah, maka di situ Allah menurunkan rahmatnya bagi hamba-hamba yang berpasang-pasangan karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi pendidikan ilmu keluarga, kita harus tahu yang pertama itu adalah karunia nikmat dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membangun keluarga, membangun rumah tangga sebagaimana yang digagas di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa rumah tangga, keluarga ini adalah sebagai sarana untuk kita, setiap orang tua, mendidik anak-anak kita, mendidik generasi penerus kita. Karena tujuan kita menikah di dalam Islam itu, maqasid syariah yang paling besar dari adanya pernikahan dan adanya sebuah rumah tangga
mencetak generasi-generasi yang bertauhid kepada Allah. Maka itu saya tulis buku pesan-pesan tauhid untuk negeri. Ya, ini untuk bekal buat pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak kita. Kita menikah ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk happy-happy, bukan hanya untuk menikmati hubungan seksual, bukan hanya untuk gaya-gaya. Banyak artis, banyak tokoh terkenal, tokoh publik ketika menikah dilaksanakan pesta yang mewah, seperti pernikahan yang ada di negeri dongeng, seperti pernikahan Cinderella pakai kereta kencana. Ya, halo, ada yang pakai kereta kencana di sini menikah? Hah? Tidak ada. Kalau menikahnya di dalam perkebunan lahan sawit, bagaimana pakai kereta kencana lewat situ? Tidak bisa. Ya. Heboh di awal, jadi buah bibir pembicaraan banyak masyarakat, sampai jalanan macet, pengerahan keamanan semua dikerahkan, seolah-olah mau perang, padahal yang dijaga, yang diamankan biasa-biasa saja. Heboh. Tetapi kemudian tidak sedikit di antara pernikahan yang berbiaya mahal itu lalu kemudian berujung rumah tangga yang berantakan. Satu istrinya gugat cerai, ada lagi satu yang suaminya menuduh istrinya selingkuh, ada satu lagi waktu menikah senang-senang mewah, gak lama setelah itu ditangkap KPK, setelah masuk penjara istrinya gugat cerai. Ada yang pesta besar-besaran zaman dulu, setelah bapaknya jatuh dari kekuasaan akhirnya cerai pernikahan itu. Ya, itu ada cerita di negeri dongeng. Negeri dongeng, tak tahu di mana. Kenapa? Karena tidak mengerti ilmu tentang keluarga dan mengerti hakikat membangun keluarga ini adalah untuk melahirkan, mencetak dan mendidik generasi-generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran kita sebagai orang tua diwanti-wanti oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Memiliki rasa takut, memiliki kewaspadaan, memiliki kekhawatiran kalau kita orang tua yang menikah meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Sebelum ayat-ayat yang berbicara tentang pembagian harta waris, kalau orang tua meninggal bagaimana cara membagi harta pusaka buat anak-anaknya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat 10, 11, 12, 13. Sebelum ayat-ayat tentang waris diturunkan oleh Allah Ta'ala, Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang
pengikut umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian, takutlah kalian, khawatirlah kalian kalau seandainya kalian nanti mati meninggalkan keturunan dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mana ini akan menyebabkan timbulnya rasa khawatir, rasa takut orang tua kepada anak-anak keturunan mereka setelah mereka tiada. Lemah dalam akidah, lemah dalam iman Islamnya. Kenapa? Karena pendidikannya lemah. Di rumah tidak diajarkan akidah, di rumah tidak diajarkan akhlak, di rumah tangga tidak diajarkan Al-Quran. Ini yang menyebabkan mental anak-anak kita, generasi muda kita menjadi lemah. Kontrol orang tua sekarang sudah semakin memudar. Dulu sebelum maghrib, orang tua itu khawatir kalau anaknya belum datang, belum sampai ke rumah, habis main ke rumah teman, atau baru pulang sekolah, belum sampai sebelum maghrib, belum tiba di rumah, orang tua sudah khawatir, dicari-cari. Kalau datang telat sampai ke rumah setelah maghrib, orang tuanya keras memberikan pendidikan anak. Ada yang menyiapkan rotan, ada yang menyiapkan sapu lidi. Ya, zaman dulu orang-orang tua kita kan begitu, betul. Coba sekarang masih ada orang-orang tua yang seperti itu, seperti zaman kita dulu, dididik oleh ayah-ayah kita, kakek-kakek kita dulu. Sekarang kalau lihat jalan raya di depan Islamic Center ini, masih banyak anak-anak muda yang berkeliaran, anak-anak remaja pun masih banyak yang main motor. Kemana fungsi kontrol pendidikan daripada orang tuanya? Habis maghrib, tradisi dan budaya orang Islam, apalagi orang Melayu, harus kumpul di rumah mengaji di depan orang tuanya, betul? Sekarang ini karena modernisasi, globalisasi, gadgetisasi, gadget, anak kita jadi mabuk, anak kita jadi terkontaminasi. Bahkan ada penelitian bahaya gadget, main game, main HP untuk anak-anak kecil itu lebih bahaya daripada narkoba dan nikotin, saudara. Kecanduannya itu yang susah untuk dihilangkan. Nauzubillah min. Bukan berarti kita memusuhi kemajuan teknologi, bukan berarti kita anti modernisasi, tapi kita sebagai orang tua harus memiliki program pendidikan untuk anak. Ada ketegasan, disiplin waktu, ada waktunya dia bermain, ada waktunya dia belajar di sekolah, ada waktunya dia mengaji dengan orang tuanya, dibimbing baca Al-Quran, pelajaran agama dan akhlak langsung dari orang tuanya, dari mulai maghrib sampai isya. Itu dulu kebiasaan orang tua. Bukan berarti kita nggak membolehkan mereka bermain, pegang HP. Silakan, sekarang memang apalagi pandemi kemarin, semua pelajaran sekolah online, belajar melalui Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, sampai mata anak-anak kita ini dalam waktu 2 tahun itu banyak yang minus. Anak-anak SD banyak yang pakai kacamata sekarang. Kenapa? Karena sekolahnya menghadap layar HP atau layar laptop di rumah masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu
kita harus hati-hati dan waspada, jangan sampai lemah kontrol kita terhadap pendidikan agama anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tenggelam dalam kehidupan yang serba materialistik dan hedonistik, yang memperturutkan paham kebendaan. Anak-anak zaman sekarang kritis, Pak, karena pelajarannya semakin berat, semakin hebat. Anak saya SD saja, sekolahnya itu homeschooling, distance learning. Learning apa learning di sini? Nah, ini orang Sumatera nih nyebut Islamic Center saja, Islamic Center. Ya. Ini distance learning, bukan learning. Ya. Itu sudah metodenya presentasi. Anak disuruh baca lalu presentasi. Apa yang dia baca dipelajari, nanti dipresentasikan, direkam, ya, dikirim kepada gurunya, nanti gurunya menilai. Begitu, saudara. Sudah terlatih untuk berpikir kritis. Nah, orang tua zaman sekarang, apalagi orang tua generasi milenial, ya, ini bapak-bapak ini kan rata-rata di sini generasi kolonial ini, ya, 50-60 tahun untuk kolonial. Nah, kalau 40 tahunan seperti saya ke bawah, nah itu generasi milenial. Ada lagi yang di bawah milenial yang lebih maju lagi, lebih modern, generasi X, generasi Z, yang baru lahir lagi 10 tahun sekarang usianya, itu masuk generasi alfa, bukan alfa lupa, ya. Alfa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini alfa ini lupa, bukan alfa. Nah, ini tantangan buat kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kuncinya Allah memberikan dua hal. Falyattaqullah, hendaklah orang tua ini memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah bukan hanya dalam urusan sholat, ibadah makbul, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, ujung ayatnya, bukan hanya tentang puasa, zakat, haji dan umrah, ya. Kita bertakwa kepada Allah, tapi ketakwaan kita kepada Allah harus kita wujudkan dalam pendidikan keluarga, membangun generasi yang berakhlakul karimah, yang beraqidah sahihah, yang mematuhi syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di dalam masjid, tapi ketakwaan juga di dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendidik anak, mendidik istri, mengontrol keluarga kita, menanamkan akidah, memberikan pelajaran tentang ibadah, pelajaran tentang akhlak. Itulah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tua yang lulus dalam ujian ketakwaan di dalam keluarganya, dialah orang tua yang paling baik di mata Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang tantangan pendidikan keluarga anak-anak di rumah kita ini, kita harus bentengi anak-anak kita dari paham-paham dan nilai-nilai yang merusak akidah dan akhlak anak-anak kita. Sebab kekuatan umat Islam ini ada pada apanya? Ada pada sumber ajarannya, yaitu Al-Quran.
Kekuatan umat Islam ini ada pada sistem akidahnya. Musuh-musuh Islam itu sadar, paham betul bahwa kekuatan umat Islam ini ada pada ajaran Islam itu sendiri, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, serta fatwa-fatwa, ajaran-ajaran para ulama kita salafus saleh, tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama mujtahidin sampai zaman kita sekarang ini. Ini kekuatan Islam, ini kekuatan umat. Maka fondasi pendidikan agama Islam kita sekarang diserang dari berbagai segi, dari berbagai sudut. Diserang akidahnya dengan menebarkan paham relativisme agama. Agama itu relatif kebenarannya. Tidak boleh ada pengikut agama, penganut agama yang mengklaim agamanya paling benar. Ada yang bilang gitu? Ada. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh kita, pejabat publik kita, tokoh-tokoh bangsa yang menyebarkan paham virus relativisme agama. Kebenaran tidak mutlak, hanya ada pada agama Islam, tapi kebenaran itu ada pada semua agama. Maka semua agama itu benar, dan kita tidak boleh merasa paling benar. Nah ini virus. Ini mulai masuk dalam dunia pendidikan kita sekarang. Ada paham pluralisme agama, menyatakan semua agama itu benar, semua masuk surga. Maka difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Munas tahun 2005 bahwa paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme itu bertentangan dengan ajaran Islam dan haram hukumnya umat Islam untuk meyakini atau mengikuti paham-paham tersebut. Hati-hati. Ini mata pelajaran yang paling mungkin disusupi paham-paham yang merusak akidah. Itu diantaranya buku-buku pendidikan kewarganegaraan. Bagus kita belajar tentang kewarganegaraan, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita harus hidup rukun di antara sesama umat beragama. Tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Kita harus saling menghargai, menghormati. Umat agama apapun menjalankan ibadah agamanya, merayakan hari raya agamanya, kita hormati hak mereka. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Tapi sekarang buku-buku diktat sampai perguruan tinggi itu diajarkan bagaimana kita bertoleransi, bukan hanya toleransi yang negatif, membiarkan orang lain berbeda dengan kita, membiarkan umat agama lain menjalankan agamanya tanpa kita ganggu, tapi juga kita harus melakukan toleransi positif, ikut serta, bekerja sama dan bergotong royong, ikut merasakan kebenaran agama orang lain dengan ikut ritual-ritual agama mereka. Nah ini toleransi yang kebablasan. Nauzubillah. Maka hati-hati, orang tua ini harus cerdas. Apa yang dipelajari oleh anak-anaknya dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu tentang pendidikan moral, kita harus waspada, jangan-jangan ini disusupi oleh paham-paham yang bertentangan dengan syariat atau akidah
Islam. Ada tokoh milenial yang mengatakan batas toleransi dan intoleransi itu adalah ketika seorang muslim mau mengucapkan selamat hari raya Natal dan agama lain, hari raya agama lain, atau tidak mau dia mengucapkan selamat hari raya. Kalau yang mau mengucapkan selamat hari raya agama lain, itulah muslim yang toleran. Kalau dia tidak mau karena mengikuti fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat hari raya agama lain, maka itu disebut sebagai muslim yang intoleran. Baik, kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan Isya. Setelah itu kita lanjut sebentar.